Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 5 SD, bertemu lagi kita pada video ibu kali ini yang melanjutkan video-video ibu sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang bab 2, yaitu kecepatan dan debit. Di sana ibu juga sudah memberikan kepada anak-anak tentang satuan waktu, satuan panjang. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan berbicara tentang kecepatan. Pada kecepatan ini kita akan membahas tentang menghitung kecepatan, kemudian menghitung jarak tempuh, dan menghitung waktu tempuh. Baik anak-anak, kita masuk yang pertama, yaitu menghitung kecepatan. Sebelum kita menghitung kecepatan, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kalau kita rumuskan, kecepatan akan sama dengan jarak per waktu. Nah, jadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi kalau kita buat sebuah rumus, kecepatan sama dengan jarak dengan waktu. Oke. Kalau kecepatan, ibu yakin anak-anak sudah tahu atau pernah secara tidak langsung mengetahuinya. Contohnya ya, misalnya anak-anak dibawa oleh orang tua dari jalan-jalan atau pergi ke rumah nenek. Dari rumah ke rumah nenek naik kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, kalau anak-anak perhatikan, di depan pengemudi itu ada seperti jam bulat yang ada angka-angkanya, dan itu dinamakan dengan speedometer. Nah, di sana kita bisa melihat berapa kecepatan ayah membawa kendaraan tadi. Kalau di jarum menunjukkan di angka 40, berarti si ayah atau orang tuanya anak-anak membawa kendaraan itu dengan kecepatan 40 km per jam. Oke? Nah, jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kalau kita rumuskan lagi dengan simbol, biasanya orang membuat simbol untuk kecepatan itu adalah V. Kecepatan V sama dengan jarak itu disimbolkan dengan S, sedangkan waktu disimbolkan dengan T. Nah, ini rumus. V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan. Nanti kecepatan itu boleh memakai biasanya lambangnya simbolnya adalah satuannya adalah kilometer per jam. Jadi berapa nih kecepatan si ayah membawa kendaraan tadi? Umpamanya 40 km per jam. Nah, S jarak biasanya menggunakan satuan kilometer atau meter. Kemudian T adalah waktu. Waktu biasanya satuannya adalah jam. Boleh jam, boleh menit, atau detik. Oke anak-anak, ibu ingatkan kembali tentang konversi waktu. Jadi ibu mengingatkan kembali merubah satuan dari kilometer per jam ke meter per menit. Kita coba ya. Oke.
Untuk soal contohnya seperti ini, 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, untuk merubah ini, kalau tadi tanda garis miringnya ke itunya, pernya adalah berupa garis miring. Untuk membuatnya, untuk mencarinya, dibiasain mencarinya begini, 30 km per jam. Artinya kecepatannya adalah 30 km per 1 jam. Nah, kita rubah menjadi meter per menit. Nah, berapa meter per menit? Ya, anak-anak masih ingat gak anak tangga kita kemarin? Ya, bagi anak-anak yang masih kurang paham, boleh melihat video ibu sebelumnya bagaimana merubah dari kilometer ke meter atau dari jam ke menit. Ini satuan waktu, ini satuan panjang. Makanya ibu katakan untuk belajar kecepatan, anak-anak harus paham dulu satuan waktu dan satuan panjang. Baik anak-anak, kita rubah dari 30 km, merubah dari kilometer ke meter. Kita masih ingat tangga, anak tangga? Berapa anak tangga kita turun? Dari kilometer ke meter. Kilometer, nggak kita hitung ya, dari kilometernya nggak kita hitung. Kilometer, hektometer. Dari kilometer ke hektometer satu anak tangga. Berarti hektometer, dekameter, meter. Berarti 3 anak tangga kita turun. Berarti, nih angka 30 ya, jangan lupa. 30 kali 3 anak tangga berarti 10. Tangga pertama kali 10, tangga kedua, nah tangga ketiga kali 10. Nah, sekarang yang di bawah merubah dari jam ke menit. Masih ingat kan ya nak? Merubah dari jam ke menit, kita turun 1 anak tangga. Pada konversi waktu, 1 tangga harganya 60. 1 tangga dari jam ke menit itu kita kali 60. Dari menit ke detik kita kali 60. Dari detik ke menit kita bagi 60. Menit ke jam kita bagi 60. Nah sekarang dari jam ke menit berarti turun 1 anak tangga, berarti kita kali 60. Nih 1. Nih di situ ada, di sini sebenarnya ada angka 1 yang tidak dituliskan. Biasanya angka 1 di depan itu tidak dituliskan. Cukup seperti ini. Berarti sama dengan 1 kali dari jam ke menit turun 1 anak tangga berarti 1 kali 60. Nah kita kali. Kemarin ibu sudah mengajarkan bagaimana caranya dengan menjumlahkan nolnya 10 kali 10 kali 10. Jadi 30 kali 10 kali 10 100 kali 10 1000. Berarti 30 kali 1000 per 1 kali 60 60. Nah kita 30 kali 1000 berarti 30.000 per 60. Nah kalau anak-anak melihat persamaan seperti ini, maka yang 0 di bawah coret terlebih dahulu. Ada nolnya 1, coret. Berarti yang di atas coret juga 1. Tinggallah 3.000 per 6. Nah caranya lagi, yang 30 bagi 6. 6 bagi 6 1. 30 bagi 6 adalah 5. Berarti 5 ada sisa 0 2. Berarti ini 500 per 1. Atau sama dengan, jadi sama dengan 500. Nah satunya tadi apa? Meter per 500 meter per menit. Jadi 30 km per jam sama dengan 500 meter per menit. Bisa mengerti? Oke, sekarang kita mulai melihat contoh soal. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Sebelumnya ibu minta maaf ya, tulisannya mungkin tidak sebagus tulisan anak-anak. Baik, nggak apa-apa.
Yang penting kita bisa dibaca dan bisa dipahami. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Pak Budi mengendarai kendaraannya selama 3 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan kendaraan Pak Budi. Baik, untuk menjawab pertanyaan kita buat seperti ini. Apa yang diketahui dari soal? Pak Budi mengendarai kendaraannya selama 3 jam. Selama 3 jam. Berarti ini adalah waktu. Tadi waktu kita lambangkan dengan apa, anak-anak? Dengan T. T sama dengan 3 jam. Oke? Oke. Pak Budi mengendarai kendaraannya selama 3 jam. Berarti T sama dengan 3 jam. Apalagi yang diketahui? Nah, dan menempuh jarak 90 km. Jarak kita lambangkan dengan apa tadi? S. Berarti yang diketahui kedua adalah S, yaitu 90 km. Pertanyaannya, tentukan kecepatan kendaraan Pak Budi. Nah, yang ditanya adalah kecepatan. Berarti yang ditanya adalah V. Berapa V? Baik. Anak-anak tadi masih ingat rumusnya? V. Kita jawab. Anak-anak ingat ya rumusnya tadi? V sama dengan S per T. Oke, kita lihat. V sama dengan S per T. Berarti kita masukkan ininya. V sama dengan S per T. S-nya berapa? 90 km, satuannya kilometer, per T. T-nya 3 jam. Berarti berapa V-nya? Ini 3 dengan 9 bisa kita bagi. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Berarti ini 30 ya. Nolnya tidak kita apa-apain. Jadi V sama dengan 30 satunya kilometer per, ini 1 ya, per jam. Jadi berapa kecepatan kendaraan Pak Budi? Jadi kecepatan kendaraan Pak Budi berapa, Nana? Adalah 30 km per jam. Anak-anak bisa? Oke. Baik anak-anak, soal nomor 1 sudah kita selesaikan dengan baik. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Baik, kita lihat dari soal. Ini diketahui ya. Dari soal apa yang bisa kita ketahui? Yang pertama, Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter. Nah, sejauh 100 meter. Berarti ini adalah jarak. Berarti S sama dengan 100 meter. Dalam 10 detik. 10 detik berarti ini waktu. Kalau waktu kita lambangkan dengan T. 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Berarti yang ditanya adalah V sama dengan berapa. Baik, kita lihat
kita masukkan ke dalam rumus kita yang tadi. V sama dengan S per T. Berarti S-nya berapa? 100 meter per T. T-nya berapa? 10 detik. Ya. Jadi kecepatannya adalah 100 meter per 10 detik. Nah, kita coret dulu. Kita bagi 0 yang di bawah, kita hilangkan 1. 0 di atas juga kita hilangkan 1. Sehingga tinggallah 10 per 1. 10 per 1. 10 per 1 ini biasanya tidak ditulis, tinggal 10. 10 meter per detik. Jadi, berapakah kecepatan larinya si Edo? Lari Edo kecepatannya adalah 10 meter per detik. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh soal ketiga. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 600 meter. Kecepatan sepeda motor itu adalah, nah ingat anak-anak, yang diminta adalah kilometer per jam. Oke, kita lihat dari soal apa yang kita ketahui. Dari soal kita diketahui ya, sebuah sepeda motor dalam 5 menit, berarti ini apa? T. Berarti T sama dengan 5 menit. Dapat menempuh jarak 600 meter. Berarti yang 600 meter itu adalah jarak S. Pertanyaannya adalah V sama dengan berapa? Satuan diminta adalah kilometer per jam. Nah, untuk sementara satuan yang diminta kita abaikan dulu karena di sini adalah menit per meter per menit. Kita coba ya. Kita jawab apa adanya dulu sesuai dengan soal. V, bagaimana rumus V tadi? S per T. Kita masukkan angkanya. S-nya adalah 600 meter ya, 600 meter per T-nya berapa? 5 menit. Ya, ingat satuannya adalah dari soal satuannya adalah 600 meter per menit. Nah, sekarang kita cari cara menghitungnya. Kita coret lagi, ya. Kita lihat di sini 60. Ini 600 ya. Kita ambil 60 saja dulu. Nolnya kita simpan. 60 per 5. Ya. Berarti ini 5 bagi 5. 1 60 bagi 5. 1 sisa 1 10 berarti 12. Berarti nolnya ini 1 tidak tercoret, berarti dia adalah 120. Nah, maka hasilnya adalah 120 meter per menit. Jadi hasilnya adalah V sama dengan 100 meter per menit. Sementara yang diminta adalah kilometer per jam. Kita rubah ya nak. 120 meter per menit sama dengan berapa kilometer per jam. Oke, kita rubah dari meter ke kilometer. Anak-anak masih ingat? Dari meter ke kilometer berarti naik tangganya. Dari meter ke atas atau ini, kalau boleh Bu kembali ingatkan, buatkan kembali anak tangganya.
kilometer, meter, pikameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari meter ke kilometer, dari meter ke kilometer, berapa kali naiknya, anak-anak? 1, 2, 3, berarti 3 dibagi 1000. Jadi 120 bagi 1000 ya. Kemudian merubah dari menit ke jam. Nah, satuan waktu masih ingat? Jam, menit, detik. Jam, menit, detik. Nah, dari menit ke jam naik satu tangga. Kalau satuan waktu kita bagi 60. Masih ingat ya anak-anak? Oke. Berarti dari menit ke jam kita bagi 60. Ya. Berarti 1/60. Kenapa 1, Bu? Karena di depan ini ada angka 1 yang tidak dituliskan. Lihat anak-anak, 120/1000 bagi 1/60. Ini bagaimana cara menghitungnya? Kita buat seperti ini. Kita rubah dulu dalam bentuk bagi ke samping. 120/1000 dibagi, ya, ini artinya sama dengan dibagi, bagi 1/60. Nah, ya, untuk pembagian seperti ini gampang sekali kita rubah ya, bagi kita rubah menjadi kali dengan catatan pembilang penyebut kita jadikan pembilang dan pembilang kita jadikan penyebut. 120 ini tetap ya anak-anak per 1000 dikali, nah penyebutnya kita jadikan pembilang, pembilangnya kita jadikan penyebut, kali 60/1 ya. Nah, pertama kita coret dulu 0 ini, kali silang 1, ini tinggal 0-nya 2. Nah, ini kita coret 1, ini juga 1. Oke, berarti tinggalnya adalah 12 dan 6. 12 kali 6 adalah 72 per 10 kali 1 10. 12 kali 6 adalah 72. 10 bagi 1 10. Maka hasilnya adalah nih 72 bagi 10. Atau kita pakai teknik ibu yang kemarin juga boleh ya. 72 bagi 10 berarti 7 kali 10 adalah 70. 2 kurang 0 2, naik koma turun 0. 20 bagi 10, 2 kali 10 adalah 20. Boleh dengan sistem ibu kemarin 72 bagi 10, berarti kalau bagi koma maju ke depan satu angka, berarti ini adalah 7,2 kilometer. Sudah, jadi satuannya sudah berubah menjadi kilometer per jam. Jadi berapakah kecepatan sepeda motor tadi? Adalah 7,2 km per jam. Maaf, sebut hapus ini ya. Papan tulisnya terbatas, maaf ya anak-anak ya. Nah, jadi kecepatan sepeda motor
adalah 7,2 km per jam. Anak-anak bisa paham? Baik. Baik anak-anak, kita masuk contoh soal yang keempat. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil itu adalah titik-titik kilometer per jam. Jadi dia minta kecepatannya dalam bentuk kilometer per jam. Oke, kita lihat. Dari soal diketahui, apa aja yang diketahui? Sebuah mobil menempuh jarak 20 km. Jarak berarti S sama dengan 20 km dalam waktu 15 menit. Berarti T sama dengan 15 menit. Apa lagi? Apa yang ditanya? Kecepatan mobil itu adalah, berarti yang ditanya adalah V sama dengan kilometer per jam. Ya, oke, kita jawab. Ayo anak-anak juga sambil memperhatikan ini, ambil buku ya nak. Kemudian kita coba bekerja bersama-sama. Oke, V sama dengan berapa? Ingat rumusnya tadi? V sama dengan S per T. S-nya berapa? 20 km. T-nya berapa? 15 menit. Nah, berarti 20 dan 15 ini bagaimana? Sama-sama bagi 5. Kalau ini 15 bagi 5 adalah 3. 20 bagi 5 adalah 4. Berarti V sama dengan 4 per 3 menit. Oke Nana, tadi V sudah kita dapatkan, S per T 20 per 15. Berarti dapatnya 4 per 3 menit. 4 per 3 menit. Sekarang 4 per 3, kilometer per menit, ya kan? Oke, kita yang diminta adalah kilometer per jam. Kita ubah ya. 4 per 3 kilometer per menit ditanya dalam bentuk kilometer per jam. Ya, 4 kilometer kita jadikan kita rubah ke kilometer, kira-kira berubah tidak? Tidak, karena sama-sama kilometer. Jadi 4 ini tetap ya, karena sama-sama kilometer. Menit ke jam. Nah, dari menit ke jam berarti naik satu anak tangga, berarti dibagi 60. 3 ini ya, 3 per 60. Nah, kalau kita rubah ini menjadi pecahan biasa, berarti 4 dibagi 4 per 1 juga boleh, 4 bagi 3 per 60 ya. Jadi kita rubah menjadi kali, bagi ini kita rubah menjadi kali dengan catatan pindah. 4 kali penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, berarti 60 per 3 ya, sama dengan 4 kali 60 berapa? 240 per 3. Satunya sudah menjadi kilometer ya nah, kilometer per jam. Nah coba 240 bagi 3 berarti 24 bagi 3 8, berarti 80 km per jam. Nah jadi
kecepatan mobil itu adalah, Ibu mau tulis di mana ya? Sini ya. Jadi kecepatan mobil itu adalah berapa anak-anak? Nih, 80 km per jam. Gimana anak-anak? Paham? Baik anak-anak, kita lihat soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah berapa kilometer per jam? Jadi dia minta lagi satuannya adalah kilometer per jam. Oke, kita lihat. Kita apa yang diketahui? Menempuh jarak 40 km. Jarak berarti S ya. S sama dengan 40 km. Ya. Dalam waktu 20 menit. Berarti T-nya sama dengan 20 menit. Kemudian kecepatan bus tersebut berarti yang ditanya adalah V dalam satuan kilometer per jam. Oke, kita lihat. V, apa rumusnya tadi anak-anak? V sama dengan S per T. Ya, S-nya berapa? 40 km. Ya, T-nya 20 menit. Ya. Nah, anak pasti tahu ini caranya. Ini bagi 21, bagi 22. Berarti V-nya kecepatannya adalah 2 km per menit. Nah, coba anak-anak perhatikan. Saya dapatkan 2 km per menit. Sementara yang diminta adalah kilometer per jam. Kita rubah lagi. 2 km per menit kalau dirubah ke dalam kilometer per jam, ya, 2 km per menit di sini adalah satuan, ada angka 1 ya di depannya yang tidak dituliskan. Oke, 2 km dirubah ke kilometer bagaimana? Tidak ada perubahan, berarti tetap 2. Menit ke jam berarti naik 1 tangga, yaitu 1 per 60. Berarti kalau kita buat pembagiannya 2, ini bagi 1 per 60, ya. Bagaimana tadi anak-anak? Yang sebelah kiri tetap ya. 2 bagi, kita rubah ke kali dengan catatan 60 naik ke atas, atau penyebut dijadikan ke pembilang 60 per 1. Berarti 2 kali 60 adalah 120 km per jam. Gimana anak-anak? Bisa? Oke, kalau seandainya masih belum paham, boleh kembali mengulang video ini dan ulang lagi supaya anak-anak bisa. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas semua perhatiannya. Dan terakhir Ibu minta jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.